Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang kami muliakan kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah qiyam Ramadan rahimani wa rahimakumullah. Malam ketiga kita Bapak Ibu, patambah jamaah ko tetap ko atau berkurang? Alhamdulillah. Kalau lewat tambah, alhamdulillah. Malam yang ketiga, dah 2 hari kita berpuasa. Salah satu pertanyaan yang ingin kami ajukan kepada Bapak Ibu lah barajus Al-Quran yang kita baca. Silahkan jawab sesuai dengan keadaan diri kita masing-masing. Tapi yang jaleh dalam Al-Baqarah 185 ayat yang dibaca oleh imam di Masjid Jamiat tadi sedang solat. Jadi frekuensi agak bertabrakan seketik. Mukminin je Masjid Jamiat. Jadi ambo mengimami, tasimak aja bacaan Ustaz Karijon di situ. Tapi alhamdulillah lain tak salah rakaat awak tu. Karena di rakaat terakhir tadi persis benar. Beliau rukuk, ambo rukuk lah. Tapi beliau rakaat ketiga, kita rakaat keempat. Ayat 185 Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalam bulan itu diturunkan oleh Allah Al-Quran. Nah, ketika kita baca ayat tentang berpuasa Bapak Ibu, ayat 183, 184 itu bicara tentang puasa. Ayat 185 bicara tentang Quran. Ayat 186 bicara tentang doa. Kalau digabung 183 sampai 186, 3 di antara ibadah paling utama dalam bulan Ramadan itu, yang pertama berpuasa, yang kedua baca Quran, yang ketiga memaksimalkan doa. Yang kita kaji malam hari ini, poin yang kedua, memaksimalkan diri dalam membaca Al-Quran selama bulan Ramadan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti dimuliakan oleh Allah. Contohnya, kita buktikan teori ko betul atau tidak. 365 malam lebih kurang Allah ciptakan dalam setahun. Malam yang paling mulia. Kalau dalam pandangan kita sebagai orang beriman, tidak ada malam yang lebih mulia dibandingkan dengan Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bakok mulia Lailatul Qadar, kerana pada malam itu Allah turunkan Al-Quran. 12 bulan Allah ciptakan dalam setahun. Mulai dari bulan Muharram ditutup dengan Zulhijjah, Allah jadikan bulan Ramadan yang kita berada kini di bulan yang ke-9
menjadi bulan paling mulia. Kenapa? Karena bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. 10 malaikat yang wajib kita imani, dan di antara 10 malaikat yang wajib diimani itu, yang malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Kenapa Jibril menjadi malaikat paling mulia dibandingkan dengan malaikat yang lain? Kerana melalui Jibril lah Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25 Nabi dan Rasul wajib kita imani. Nabi Muhammad paling mulia. Bagus seperti itu. Nabi Muhammad diturunkan kepada beliau Al-Quran. Mulai dari Nabi Adam sampai umat Muhammad lah bermiliar-miliar jumlah manusia. Umat yang paling mulia adalah umat Nabi Muhammad. Kepada umat Nabi Muhammad itu diturunkan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya dari contoh-contoh tadi, kalau ingin menjadi orang mulia, berdekatanlah, jagalah hubungan baik dengan Al-Quranul Karim, yang awal mulanya dimulai dengan memperbanyak membaca. Makanya ambo bertanya di awal tadi Bapak Ibu, lah 2 hari kita berpuasa, lah malam ketiga kini Ramadan, setidak-tidaknya kita lah berada di juz yang kedua, besok masuk juz yang ketiga. Usahakan Bapak Ibu, selama bulan Ramadan ko khatamkan Quran minimal sekali. Kalau boleh hamba bertanya ke Bapak Ibu, dari rentang bulan Syawal ke petang tahun lalu sampai le bulan Ramadan kini, lain khatam Quran kita ibu-ibu? Lain tak yang mengkhatamkan Quran? Ma yang lebih banyak, iyo atau tidak? Ambo yakin, tapi mudah-mudahan keyakinan buku salah. Lebih banyak orang dari rentang bulan Syawal tahun dulu lah sampailah bulan Ramadan kini, mungkin banyak orang yang tak khatam Quran. Awak dah bicara khatam Quran yang barak-arak tu Bapak Ibu, yang baca Quran yang khatam Quran. Maka jadikanlah momen Ramadan ko, dek mumpung bulan Ramadan ko bulan penuh keberkahan dan bulan Quran, tekadkan dalam hati, jadikan keinginan, cita-cita dalam keluarga, saya dan keluarga saya selama bulan Ramadan mengkhatamkan Quran minimal sekali. Sekali itulah standar paling rendah ke Bapak Ibu. Bakok paling rendah. Cuba awak cari imam-imam orang-orang soleh kita dahulu. Imam Asy-Syafi'i, ulama mazhab kita, mazhab Syafi'i, diriwayatkan oleh murid beliau, murid kodek kurang makan sanuk sore patah-patah lidah. Murid dari Imam Syafi'i yang bernama Rabi' bin Sulaiman. Kata Rabi' bin Sulaiman, Imam Syafi'i itu mengkhatamkan Quran sekali selama bulan Ramadan. Tapi kualun titik oleh Bapak Ibu, sekali di siang hari, sekali di malam hari, kali 30 hari puasa. Kata Rabi' bin Sulaiman, muridnya Imam Syafi'i, beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali ketika berada di bulan Ramadan. Bapak Ibu, lai ada jamaah mukminin ko yang talok menyaingi Imam Syafi'i. Ibu-ibu lain, ibu-ibu yang pakai mukena yang seragam ko, masya-Allah ya. Kini lo tekana dia mau memuji, subuh tadi lupa. Padahal subuh tadi lah nampak. Tak usahlah awak ambil patokan Imam Syafi'i 60 kali. Standar yang tawaduk salah, yang rendah hati saja. Sekali, 2 kali. Mumpung masih bulan Ramadan. Lalu untuknya dia awak Bapak Ibu-ibu, mari kita buat hitung-hitungannya. Kalau kita buka Al-Quran itu, maka jumlah surah yang ada di Al-Quran itu ada jumlahnya 100 sampai balik. Nah, kalau tak percaya buka nanti Quran. Bisa ada daftar isi surah.
100 yang pek balih tergabung dalam 30 juz. Nah, pertanyaan, bara jumlah ayatnya berapa ibu-ibu? Bara jumlah ayat Quran yang 30 juz 100 yang pek balih surah. Banyak orang menjawab 6.666. Ambo tantang bapa-bapa ibu-ibu dan kita sadonyo cuba hitung dari surah Al-Fatihah surah pertama sampai surah An-Nas 100 yang pek balih surah dalam Al-Quran tu, iyo ada jumlah ayatnya 6.666 tu. Nah, di awak kan biasanya menerima sen tak pernah meneliti. Jumlah ayat berapa ibu-ibu? 6.236 ayat. 6.236 ayat. Kemudian pertanyaan terakhir, bara jumlah hurufnya. Kalau tidak bisa menjawab pertanyaan ketiga, bukan kampek mustahil bisa jawab. Tak usahlah kita menghitungnya kerana susah. Kita wakilkan saja dengan perhitungan para ulama yang mendalam ilmu Al-Qurannya. Kecik ulama, jumlah huruf yang ada dalam Al-Quran itu lebih dari 340.000 huruf. 340.000 huruf jumlah hurufnya. Nah, mari kita buka kitab hadis Sunan At-Tirmidzi. Dalam sebuah hadis yang beliau riwayatkan, sebuah hadis yang sangat populer di tengah-tengah kaum muslimin yang berstatus hasan, Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Siapa yang membaca satu huruf Quran, maka untuknya satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kok ada orang membaca alif lam mim, lah berapa pahalanya? 30 pahala. Nah, kini cuba dihitung-hitung Bapak Ibu-ibu, 340.000 dikali 10 bara jumlahnya. Para bu, kok payahnya ibu-ibu? Ibu-ibu bayangkan zen, ada pitih 340.000 10 hanggok, berapa jumlahnya? Kalau pitih kau biasanya capek nangkok. 3.400.000 kan ya bu? Iya, 3.400.000 artinya ketika sekali khatam kita membaca Quran, maka setidak-tidaknya pahala yang kita dapatkan adalah 3.400.000 kebaikan minimal. Adulai kita berbicara dengan surat-surat khusus. Ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi. Kemudian kecik sahabat itu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inni uhibbuha." Ya Rasulullah, saya sangat suka membaca surat Al-Ikhlas. Jadi sahabatku Bapak Ibu, sejarahnya beliau menjadi imam di kaumnya. Setelah baca Al-Fatihah, sebelum membaca surah-surah atau ayat-ayat yang lain, beliau baca surah Al-Ikhlas terlebih dahulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dah selesai, barunya baca ayat atau surah yang lain. Nah, agak ganjian jamaah memperhatikan praktek dari imam mereka. Mengadulah jamaahku kepada Nabi tentang imam mereka. Lalu bertanyalah Nabi, "Wahai sahabatku, kenapa engkau melakukan itu?" Maka dijawablah oleh sahabat yang menjadi imam itu, "Sesungguhnya aku suka dan cinta dengan surat Al-Ikhlas, wahai Rasulullah." Lalu kata Nabi, "Inna hubbaka iyyaha adkhalaqal jannah."
sesungguhnya cintamu dengan surat Al-Fatihah itu, dengan surat Al-Ikhlas itu, memasukkanmu kelak ke dalam syurga. Bapak ibu-ibu, manga awak berpanik-panik kini berkumpul? Ancaklah dia bihan kolak tadi di rumah sambil menyandar nonton TV, ibu. Tapi duduk kita bapak ibu di siko, masuk ke surau jam 7:30, baru nanti keluar mungkin jam 9:30, 2 jam tiap malam. Adan kita cari di siko, adan kita cari pahala dan seru. Kan itu yang kita cari. Raso-rasonyo indah ada pengurus musala mukminin ko lah selesai solat tarawih nanti membagian amplop cek surau. Isinya 100,000. Rasanya tak ada. Kok lain murid itu ambo menghayal saja bapak ibu. Kecek ketua pengurus musala mukminin, bapak ibu masyarakat Pekan Sinayan sianan solat tarawih di musala mukminin di 10 malam terakhir dapat amplop isinya 100,000. Di 10 malam kedua dapat amplop isinya 200,000. Di 10 malam yang ketiga terakhir dapat amplop isinya 300,000. Kira-kira lagi kamu surau mukminin go tumpah ruah, mungkin nama runtuh surau go saking banyaknya orang. Kenapa? Karena setelah itu menunggu ada amplop yang dibawa pulang. Tapi masalahnya bapak ibu, balasan amal awakku kan gaib sadonya go. Pahala gaib tak nampak dia awak. Ampunan Allah gaib tak kelihatan di mata gitu. Sargo pun gaib, kalau bukan dengan keimanan mungkin akan ragu awak, yo kado sargo ko nanti itu ambo ko atau tidak. Bapak-panek kita kini bapak ibu duduk di surau ko qiyam Ramadan, cita-cita kita nanti adalah berkumpul kita kini di dunia, Allah kumpulkan kita di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Inna hubbaka iyyaha adkhalaqal jannah. Wahai sahabatku, cintamu dengan surat Al-Ikhlas itu akan memasukkan engkau ke dalam syurga nanti. Itu baru surah Al-Ikhlas. Bapak dan ibu rahimakumullah, maka aturlah waktu awak. Dia ustaz dak taluk dia ambo baca 1 juz Quran tu sekali duduk dah. Maka bagilah waktu. 1 juz Quran itu rata-rata ada 10 halaman atau 10 lembar atau 20 halaman. Kalau dibagi menjadi ampek, contohlah di waktu subuh dibaca, zuhur dibaca, asar dibaca, maghrib dek pendek waktu mungkin indak, mungkin pulang tarawih nanti dilanjutkan. Maka bagilah hampir waktu itu seperampek juz. Setelah subuh seperampek juz, setelah zuhur seperampek juz, setelah asar duduk dulu di surau baca seperampek juz, kemudian pulang nanti ke rumah atau mungkin alun pulang lain tadarus minimal baca puluh seperampek juz, seperampek digabung menjadi ciek, makalah tabaca dia awak 1 juz Quran. Sabananya bisa kalau namuah dan ada keinginan. Bapak dan ibu rahimakumullah, jadikan Quran ku sebagai amalan yang menjadi kebanggaan kita di akhirat nanti. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi penolong bagi sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat-sahabat Al-Quran? Yaitu orang yang menjaga hubungan baik dengan Al-Quran. Salah satunya ditunjukkan dengan basahnya lidahnya selamanya hidup di dunia dengan memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Bapak dan ibu rahimakumullah, ambo pernah membaca sebuah kisah. Kok kisah nyata
terjadi di Sumatera Barat. Jadi ada seseorang yang berkunjung ke suatu daerah, menjenguk dusanaknya yang meninggal dunia. Kemudian yang meninggal dunia ku amak-amak lah yang umurnya sekitar 80 tahunan. Nah ketika tiba, ternyata jenazah ku lalu dikuburkan. Nah di saat masa takziah itu, berceritalah keluarga itu, ternyata yang amak tadi meninggalnya setelahnya solat zuhur. Dan ketika meninggal tu apa ibu-ibu, ada karateh yang terselip di saku bajunya. Yang terselip di saku bajunya, ternyata di karateh itu, panjang karatehnya, tertulis di situ hari itu, tanggal itu, bulan segitu, tahun segitu, khatam Quran sekali. Sampai ke bawah, sampai nomornya hampir sekitar 100 nomor. Berarti si ibu tadi selama hidupnya yang tercatat berapa ibu-ibu telah mengkhatamkan Quran begitu banyak. Maka jadilah kita mencontoh orang-orang yang seperti itu. Kelak nanti yang menjadi penolong kita di akhirat adalah ayat-ayat Al-Quran yang selamuku kita baca. Maka jadikanlah bulan Ramadan ku sebagai pemantik semangat awal. Jadikan anak-anak kita lagi yang motivasinya bapa ibu-ibu. Nah, kalau khatam engkau Al-Quran, selesai engkau membaca Al-Fatihah sampai An-Nas, khatam engkau Quran selama Ramadan kau hadiah dari ayah, kau hadiah dari ibu, nanti ayah ibu hadiahkan. Motivasi anak-anak kita bapa ibu-ibu. Pengurus masjid, musalla, sisihkan dana agak segetik. Agih tahu anak-anak kau nak, kau ada kalian yang khatam Quran, kau ada hadiah dari pengurus musalla, pengurus masjid. Bapa ibu-ibu, habis kita untuk khatam Quran yang sifatnya perayaan. Bara biaya khatam Quran kini bu, paling bawah 500,000. Di Siko barazak, 700,000. Ada yang 1 juta. Di ladang lawai yang bertanya sampai 1,5 juta pak. Keluar dari saku orang gaib dia giahkan ke penitia. Untuk apa? Untuk acara sehari 2 hari perayaan yang namanya perayaan khatam Quran. Tetapi pertanyaannya, anak awak yang dikhatam tu yo lai khatam mengajinya kok. Makanya ambo bapa ibu-ibu di Pandan Gadang, di MDA yang kita menjadi pengurus di situ punya program. Kita memberikan ijazah khatam Quran setiap tahun kepada santri-santri yang akan tamat. Ijazah khatamku bukan ijazah menunjukkannya lah ikut perayaan khatam, bukan itu. Ijazah yang menunjukkannya si anakku memang terbukti pernah mengkhatamkan Quran selamanya mengaji walaupun sekali. Jadi kita tak menafikan perayaan khatam itu, silahkan sebagai penyemangat. Tetapi kalau bisa pastikan anak-anak kita yang akan dikhatam itu adalah orang-orang yang betul-betul khatam mengajinya. Kalau tak salah orang-orang tua kita dulu bapa ibu-ibu, prinsipnya begitu. Lah khatam mengaji dulu, baru dikhatam dengan perayaan. Nah kini nilai itu yang mulai luntur. Jarang kita cari MDA atau lembaga-lembaga pendidikan Quran yang punya tekad, punya semangat anak-anak yang akan dikhatam syaratnya mesti terbuktilah pernah mengkhatamkan Quran. Jadi mumpung bulan Ramadan Bapak Ibu, motivasi diri awak, motivasi keluarga kita, motivasi masyarakat sekitar. Mudah-mudahan ketika bergema suara-suara Al-Quran di setiap sudut-sudut masjid, bergema suara Al-Quran di rumah-rumah kita di bulan Ramadan ko, semakin berkahlah negeri awak sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah itulah kajian kita pada malam hari kini. Tak banyak yang bisa kita sampaikan, cik saja keinginan. Jadikan tekad dalam hati selama bulan Ramadan ambo khatam Quran minimal sekali khatam. Yang biasa sekali khatam, tingkatkan menjadi 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.